Telkom Group solid. Telkom Group fit. Telkom Group smart. Telkom Group solid, fit, smart. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang sama kita hormati, sini hadir masih aktif nih Pak Haji Satria Utama. Sekarang udah jadi Kandatel Bogor, Kandatel Bogor. Terus juga yang kita hormati Bapak Haji Abdul Karim Al-Mahsyar, Bapak Albat, Bapak Haji Tony, dan Pak Asep. Mudah-mudahan pertemuan hari ini pertemuan yang mendapatkan berkah dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap rekan-rekan kita yang lain bisa hadir di tempat ini, walaupun sudah ada yang izin, yaitu Pak Haji Heri Bangun Ismoro. Kemarin dia udah konfirmasi mau hadir, tapi tadi pagi di Japri bahwa saudaranya datang ke rumahnya buat lebaran katanya. Jadi nggak mungkin dia tinggalin, mendadak juga dia minta salamin buat semuanya yang hadir. Insya Allah yang mau hadir ini Pak Haji Rahmat Endang, beliau mau hadir. Tadi arahnya dari Cibatok, memang rumahnya di Cibatok, dia mau ke sini berusaha untuk hadir. Ya mudah-mudahan teman-teman kita yang lainnya bisa hadir juga di tempat ini ya. Tidak lupa salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan pengikut-pengikutnya termasuk kita semuanya. Untuk mengawali acara ini agar mendapatkan berkah dan ridho Allah Subhanahu Wa Taala, kita baca Kitab ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadatin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, walaupun acara ini dadakan ya, kita berharap mudah-mudahan tetap berjalan, dan mohon maaf ada kekurangan nanti. Selanjutnya kita minta Pak Satria untuk sambutan dari tuan rumah. Tuan rumah masih banyak Bang Haji Syafudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas kasih sayangnya kita semua bisa berkumpul di sini di Masjid Al-Mu'awanah ini, para jawara network area dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan juga seluruh keluarga kita juga diberikan kesehatan juga Allah Subhanahu wa taala, juga oleh tim kita di network area. Sholawat dan salam juga kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita juga dijadikan sebagai pengikutnya hingga akhir zaman. Amin. Ini sebetulnya saya mungkin lebih tepatnya saya mewakili ini aja ya, mewakili para peserta aja ya, atau atau semua ini ya, para jawara network area. Karena kalau sebagai tuan rumah, sebenarnya tuan rumahnya itu network area, yaitu Pak Agus Haryono gitu. Karena saya juga di sini juga sebagai peserta juga gitu ya. Jadi mungkin yang saya bisa sampaikan adalah pertama saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman di sini, karena saya di sini juga bisa bertemu dengan Bang Karim di sini ya, senior saya yang juga guru saya juga gitu ya. Saya juga banyak bertanya juga kepada beliau ini gitu. Ini salah satu jawara network area yang saya kagumi lah, karena beliau berhasil menjadi GM di Jakarta ya, di Tirek 2. Ada beberapa dari insan network area yang menjadi GM WTL, tapi kalau yang di Jakarta yang saya tahu cuma Bang Karim aja gitu ya. Dan juga kepada
Kang Tony ya, juga ini apa expertnya sentral juga saya banyak bertanya pada beliau ini, dan juga saya masih ingat dengan kasus Bogor C ya. Itu sangat berkesan dengan saya. Udah Ajo Bang Albert ya, expertnya di transport ya. Saya kagum juga saya dengan kekuatan fisiknya gitu ya, dan juga dedikasinya ya. Makasih Bang Albert sudah jadi tim saya juga dengan Kang Tony, terus Bang Haji Saifuddin juga ya, yang sudah juga menghidupkan masjid kita ya sini ya. Dan juga Kang Asep, makasih banyak atas kedatangannya yang sudah setia gitu ya bersama kami gitu. Udah beberapa apa manajer NA di sini sudah mendampingi gitu ya di sini ya. Alhamdulillah saya di sini sangat terkesan ya dengan persaudaraan kita di network area ini, dan mudah-mudahan acara ini mungkin untuk berikutnya akan lebih besar lagi dan lebih lebih banyak lagi yang datang ya mungkin, dan nanti sebaiknya nanti akan diinisiasi oleh manajer network area sendiri gitu ya, sehingga nanti undangannya bisa lebih besar lagi Bang Haji. Nanti siapapun manajer network areanya nanti kita bisa minta kepada beliau untuk bikin acara lebih besar lagi, karena memang network area itu terkenal dengan persaudaraannya ya. Dari Sabang sampai Merauke itu kita selalu bersatu. Bahkan dulu seperti tadi sudah saya sampaikan, ketika perjuangan di Sekar itu aja kita setiap terakhir mempertahankan bahwa ini Sekar berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan teritori, karena kita merasa satu keluarga dari Sabang sampai Merauke yang tidak bisa dipisah-pisahkan dengan teritori. Akhir kata mungkin itu aja. Saya harapkan mudah-mudahan ini bisa tetap dilanjutkan acara seperti ini, dan kita menjadi bertambah erat lagi silaturahmi kita, walaupun sudah kemana-mana gitu ya, anggota network area ini sudah berpindah unit, namun tetap rumahnya itu di network area gitu, di Arnet ya, di Arnet tuh. Karena saya juga saya ketika masuk di Telkom, saya udah langsung masuk ke Infratel tahun 96, dan baru keluar dari Infratel masuk ke regional itu tahun 2013. Jadi sebagian besar masa kerja saya memang ada di Infratel. Jadi sangat berkesan bagi saya, makanya saya paksakan untuk hadir di sini gitu. Tapi saya sangat berharap tadinya banyak yang hadir sini gitu ya. Mudah-mudahan di acara berikutnya, di kegiatan berikutnya kita bisa lebih banyak lagi. Ya, amin. Saya cukup gitu aja, Pak Haji. Terima kasih banyak atas undangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Haji Satria. Pertama, yang sudah konfirmasi juga Pak Agus Haryono, manajer WNA Network Area, kemarin kita konfirmasi ternyata beliau belum bisa hadir pada kesempatan ini. Ya mungkin kita juga sangat berharap yang pernah atasan kita, manajer kita Pak Haji Abdul Karim Al-Masyar untuk memberikan ya ininya sambutannya juga, karena memang beliau semangat banget. Dan artinya kita ngadain hari Ahad ini, hari Ahad kemarin dia udah datang. Ahad kemarin dia udah sendirian, katanya lupa. Baik Pak Haji Abdul Karim Al-Masyar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Om Satria, Sahibul Bait ya. Sahibul Bait. Kalaupun nggak ada Pak itu, yang pasti yang masih aktif Pak ya. Ya tim yang masih terus berkontribusi, insya Allah yang terbaik buat Telkom. Terus Pak Haji Saifuddin, Pak Om Tony, Pak Albar, Pak Asep. Nah, semua yang kita sama-sama kita sayangi dan kami cintai. Seperti pada ininya, tentu pertama-tama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala
Allah yang telah memberikan banyak sekali nikmat kepada kita. Alhamdulillah sampai saat ini kita diberikan kesehatan meskipun dalam pandemi, meskipun pernah sakit. Alhamdulillah sampai sekarang sehat walafiat, keluarga kita juga sehat, tidak kurang suatu apapun, baik rezeki dan lain-lain. Sementara di banyak negara, banyak luar sana, banyak orang-orang yang sedih, susah ya. Alhamdulillah kita semua bisa menjalankan ibadah dengan baik, sehat dan lain-lain. Kemudian sholawat dan salam tentunya kita panjatkan kehadiran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita terus jadi umatnya dan sama-sama semoga mendapatkan semoga mendapatkan syafaatnya dan kita bisa berkumpul bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Om Satria, Pak Haji dan teman-teman, sungguh luar biasa. Saya senang sekali memang Pak Haji pertemuan ini. Senang sekali. Ya seperti yang cerita Om Satria tadi, dinas sudah kemana-mana. Dinas sudah ke Medan, ke Batam dan lain-lain. Tapi yang paling terkesan itu memang di regional juga, bahkan untuk di retail merasa mendapatkan amanah di tingkat pimpinan puncak untuk di retail. Tapi rasa hati tetap nggak bisa dipungkiri. Yang paling dekat itu tetap di Infratel. Baik Infratel se-Indonesia. Kalau ketemu beda banget. Lebih-lebih di network area. Itu beda banget. Jadi rasa persaudaraan ketika bekerja bareng, mengelola itu wah ya, memang nggak bisa dilupakan. Meskipun dengan canda, kadang-kadang ada yang berantem, ada lucu-lucunya juga. Tapi itulah seperti sebuah keluarga yang memang ikatannya luar biasa. Jadi network area khususnya di ini memang luar biasa. Jadi silaturahim ini bagi saya memang sangat menyenangkan dan semoga silaturahim ini seperti kata Om Satria tadi benar bisa berkembang dan menjadi lebih baik. Kami senang. Nah, kemudian mungkin bagi saya mungkin sedikit cerita pengalaman aja mungkin. Nah, nanti bisa jadi gantian cerita pengalaman. Nah, kalau saya cara pengalaman saya, Pak Haji, saya sangat berharap makanya silaturahim ini benar-benar bisa terjalin dengan baik. Nah, saya itu dari network area, kemudian deputi, kemudian GM di Jakarta Pusat. Ya meskipun kekeluargaannya bareng gitu, tapi tetap beda rasanya. Apalagi di Tangerang hanya setahun dan di hati itu sudah tertanam. Saya setahun lagi pensiun. Jadi ada batasan itu tanpa sadar sudah membayangkan akan pensiun. Dan pensiun bagi saya dulu memang saya tunggu. Kenapa saya tunggu? Saya termasuk orang yang tidak ambisius, Jadi mungkin saya dulu lahir dari dari bapak saya itu orang departemen agama, sedikit dididik kasih dasar agama mungkin, meski pernah dimasukkan di pesantren. Jadi saya itu sebenarnya cita-cita saya setelah lulus bekerja, kepengen kembali ke pesantren sebenarnya Pak Haji. Jadi seperti siklusnya itu begitu. Saya itu masih teringat-ingat masa di pesantren, nimba kayak gitu itu masih ingat. Nah, jadi kalau bagi saya mungkin kalau kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Semua orang tahu bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal. Pasti semua yang punyanya bernyawa, bernafas pasti akan meninggal, tidak terlepas daripada kita. Sementara hidup juga nggak terlalu lama. Maka ketika lulus itu Pak Haji, saya sebenarnya banyak tawaran Jadi Om Nanta sendiri yang begitu baiknya nawarin, Bang Yaro yang jadi direktur operasi salah satu perusahaan seperti Infratel gitu tapi swasta, nyewakan kabel-kabel, itu saya dipercaya suruh megang
kepala divisi Jabodetabek, karena nanti pelanggannya salah satunya satelit, itu ada nyewa juga. Tapi setelah saya pikir-pikir jauh, orang pensiun sudah saya tunggu-tunggu. Saya dulu sempat goyah itu ketika ditawarin. Wah, saya kali ini saya ngajak Pak Albar, saya serius, benar, saya mau ngajak Pak Albar, saya kira. Iya, saya cuma gitu. Tapi saya sudah memutuskan apalagi yang harus saya cari, terus gitu. Maka kemudian tambah ya teorinya kantor. Kalau teori kantor tuh saya dulu sebelum ke Tangerang kan sempat ke customer care, Om. Jadi ada apanya istilahnya, dari Indihome itu ada stage-stage-nya gitu, dari mulai beli dan lain-lain itu. Kalau teori customer itu journey, customer journey. Hidup itu juga begitu. Saya berpikir juga hidup itu adalah journey pada waktu kecil, journey dewasa, kemudian jadi artinya kemudian journey bekerja, dan ada tahapan berikutnya adalah journey pensiun. Yang saya rasakan ini, kalau kita tidak bisa melewati journey itu dengan baik, kita tidak bisa menerima journey, susah move on, nanti tiba-tiba kita dipanggil, nah apa nggak menyesal, saya begitu. Jadi udah ikutin aja sesuai journey-nya. Pensiun ya pensiun, yang lain tambahan. Gitu. Jangan yang lain tambahan itu menjadi fokus. Ini diri saya ya Om ya, bisa. Kemudian nanti lupa. Padahal ya tadi semua pasti akan menghadap. Nah, singkat cerita, kalau saya Pak Haji, kemudian saya putuskan untuk tidak. Saya tetap harus bisa bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi saya tetap harus bisa bermanfaat, tapi tidak harus bekerja ya mengikuti journey yang sudah terlewati. Nah, makanya kemudian saya mikir, Pak Haji, apa yang saya ini? Maka saya buka apotek itu, Om. Saya nggak punya basic apa-apa, nggak punya basic ini. Ya kebetulan aja Allah memberikan jalan. Saya bangun rumah di sini, si pemborongnya itu punya apotek. Nah, pas punya apotek, terus ngajarin cara ini apotek, akhirnya bikin apotek di sana aja. Bismillah. Tapi ya niat saya bikin apotek pun sebenarnya sesungguhnya bukan utamanya untuk finansial. Tapi insya Allah berniat untuk membantu. Siapa tahu kita bisa memberikan harga yang baik dengan bisa berkontribusi. Makanya saya memilih bikin apoteknya di desa, di Ciampea. Nah, dan pikiran saya kalau mungkin bisa berguna bagi masyarakat, ya nanti bisa buka yang lain dan lain, bisa menciptakan tempat kerja dan lain-lain. Nah, tentu silaturahim seperti ini, makanya saya senang banget karena tidak mungkin hidup sendiri. Karena dengan silaturahim ini, siapa tahu nanti ya konon katanya silaturahim itu mempanjangkan umur, memperbanyak rezeki, paling enggak bisa ketemu saudara-saudara, bisa memberi saling support, bisa mensupport siapapun, siapa tahu juga kita juga disupport. Saya sering ngerepotin di sini, Pak Haji, paling enggak minjem mobil pickup. Ya bismillah aja, dan niatnya kita juga bukan untuk personal, lebih bismillah untuk ini. Jadi kurang lebih begitu, dan ternyata setelah pensiun yang saya rasakan bukan berarti mengendorkan yang masih aktif ya Om ya, justru malah aktif, harus dinikmati, harus diinikan. Setelah pensiun pekerjaan-pekerjaan yang dulu di waktu aktif itu bagi saya menjadi kenangan yang sangat indah. Kenangan yang sangat indah, jadi kalau kita tidak mengerjakannya dengan baik, rasanya menyesal. Jadi kenangannya indah, tapi ya memang sudah lewat, sudah kita lewati. Jadi bagi yang masih aktif ya biar terus, tapi pada saatnya ya kita terima sesuai ininya. Nah kemudian journey berikutnya yaitu pensiun. Pensiun itu menyiapkan untuk diri untuk kembali, untuk harusnya sudah mulai pendinginan, bukan berniat
takabur atau ini, tapi siapa tahu malah justru pengen mendapat dukungan supaya kita bisa saling mendukung dengan begini. Saya ikut kuliahnya Ustadz Adi Hidayat Haji untuk tahfiz. Sekolahnya itu namanya Setuah. Sekolah terbuka usahakan Al-Quran hafal. Jadi sudah berjalan sekitar 6-7 bulan ini dari sejak September. Itu insya Allah programnya dia kalau bagus itu 3 tahun itu bisa hafiz Al-Quran. Sekarang udah berapa juz? Saya masih mungkin karena tua, karena ini juga ini ya Pak, kontinuitasnya ini. Insya Allah baru 2 juz Pak. Aduh, insya Allah. Aduh, masih Al-Baqarah. Al-Baqarah itu kan 3 juz Pak Haji. Sama yang pertama kemarin juz 30. Jadi dia memang diberi kemudahan juz 30 dulu, terus baru ini. Banyak teorinya, wah bagus banget. Ya ini saling ketok tular. Saya berani ngomong karena memang dia nih. Nah, Pak Ustadz Adi Hidayat itu yang kemudian sebenarnya softwarenya itu metodenya namanya At-Taisir. At-Taisir memudahkan. Saya punya bukunya, diberi buku. Alhamdulillah bersama istri. Saya juga bareng sama istri. Udah dibikin softwarenya yang di take down sama Google kemarin. Gara-gara Palestina itu Pak Haji. Gara-gara Palestina dia nyumbang 30 M itu, kemudian di take down. Ya itu sedih juga kita yang tadinya bisa ini dari sini, sekarang lihat di buku itu. Tapi nggak apa-apa ya memang. Itu yang dari itu Pak Haji, belum tahu saya. Yang kan ada yang dari Apple dengan ada yang dari Android. Jadi yang di take down itu, yang di Android itu di take down. Kurang lebih begitu. Jadi semoga ya mohon doanya, mohon bareng-bareng bagi kita yang sudah pensiun, kalau misalnya ada diajak yang kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan yang itu, wah seneng banget. Waktunya sudah banyak dan memang berusaha untuk itu. Duniawinya tetap kita jalankan sesuai itunya, tapi memang kalau yang bisnis saya sudah sangat-sangat mengurangi, benar-benar niatnya lebih, kalau dulu lebih banyak bekerja, ibadah boleh dibilang mendampingi, sekarang niatnya benar-benar ibadah, bekerja sebagai pendamping, karena memang harus bermakna hidup itu harus punya manfaat. Itu kurang lebih gitu. Nah kemudian pengalaman saya yang paling berat itu sebenarnya ketika pensiun itu menyiapkan masa depan. Masa depan itu siapa? Sesungguhnya masa depan itu anak-anak. Jadi kalau bisa membina anak-anak dengan sebaik-baiknya sesuai harapan kita, insya Allah itulah masa depan yang terbaik. Tapi kalau ya targetnya orang berbeda-beda, target untuk anak kan berbeda-beda masing-masing orang. Nah, tercapai dan tidak, kepuasan itu kan adanya sesuai target yang diinginkan masing-masing. Jadi semoga kita bisa menggolkan anak-anak kita sesuai targetnya, dan insya Allah keluarga secara utuh bisa bersama-sama menghadap Sang Khalik, bisa kumpul kembali di surganya Allah. Itu. Jadi mungkin pengalaman saya itu aja. Jadi journey tadi nikmati dengan baik. Yang masih aktif juga begitu, tapi yang sudah purna ya nikmati purnanya. Jadi jangan udah purna tapi masih menggebu-gebu. Jadi ibaratnya anak-anak ke dewasa, waktu kecil udah pengen cepet-cepet dewasa. Tapi begitu dewasa jangan sampai kembali ke anak-anak. Nikmati dewasanya. Dewasa juga cuma pengen tua. Nanti begitu tua, kalau hanya kepengen terus, tahu-tahu udah dipanggil. Makanya yang terbaik adalah siapa yang bisa menikmati pada journey-nya masing-masing. Pada waktu bekerja, kerjakan dengan baik. Waktu ibadah, pensiun dengan baik. Mungkin itu dari saya Pak Haji, pengalaman saya. Ya mohon doanya, semoga bisa dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Om Satria sukses. Terima kasih di mesinnya. Ayo, Bang Rahmat.
Baik, alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji Abdul Karim Al-Masyar dan juga selamat datang Pak Haji Rahmat Endang. Sehat walafiat ya. Ibu nggak ikut Ibu? Ya, lah biasa lah. Iya, ya. Alhamdulillah bisa hadir. Beliau ternyata memang pernah manajer kita di atas Pak Karim, di atas Pak. Iya. Alhamdulillah. Di Cibatok ya? Di Cibatok. Alhamdulillah. Pak Haji udah pernah ke sana. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama 2003 lah sini. Iya. Nanti kita juga ngarepin ya pada testimoni maupun seperti tadi Pak Haji Satria, Pak Haji Karim, nanti Pak Haji Rahmat Endang juga, dan juga kita berharap Pak Haji Tony juga, Pak Ustadz Albar juga nanti. Tapi sekarang kita selingin dulu dengan doa yang kita memang tujukan buat rekan-rekan kita yang telah meninggal lebih dulu. Jadi memang kita sangat kehilangan teman-teman kita yang pernah satu tim ya. Kita tidak bisa bantu mereka, hanya doa mungkin yang bisa kita tujukan kepada mereka. Ya mudah-mudahan mereka yang telah meninggalkan kita lebih dulu tetap dalam tempat yang benar-benar mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bersama para nabi dan orang-orang soleh. Untuk sebab itu paling tidak saya hanya mengajak kita sedikit baca tahlil ya. Doa buat mereka semuanya. Ya mudah-mudahan ini juga pelajaran buat kita bahwa kita juga akan menyusul mereka. Ala hadini wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini yang ada di catatan saya, sahabat-sahabat kita yang telah meninggal. 1 Pak Asep Dani Ismail, 2 Pak Wahyu Triwinarno, terus juga Pak Furtoni ya. Terus Pak Haji Farmanto kemarin, terus juga Pak Nian, terus Pak Abdul Karim, terus Pak Haji Toto Suharyoto dan Pak Edi Herlian kemarin juga. Ada lagi nggak? Oh iya Pak Rosdian ya, Pak Rosdian. Ada lagi Pak, masih ingat? Itu ya Pak Rosdian. Ya kita doakan mereka semuanya. Sekali lagi kita baca suratul Fatihah, nanti kita tahlil. Al-hadini wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Juga sahabat kita juga Pak Umar Yusuf ya. Beliau juga kita doakan sekalian
karena beliau juga baca Al-Qur'annya bagus, makanya mudah-mudahan dengan doa kita akan memberikan manfaat juga buat mereka dan kita semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahu wahidul la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idzni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu anna wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim.
Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Subhanallahi wa bihamdihi, 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 subhanallahil azimi wa bihamdihi. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma salli ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pak Haji mau doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana walahum. Allahumma ij'al qabrahum rawdah min riyadil jinan wa la taj'al qabrahum hufratan min hufarin niran. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Sebelum nanti kita dengarkan dari Pak Haji Rahmat Endang, Pak Haji Tony, Pak Albert juga, saya ingin menyampaikan bahwa kita sebetulnya sudah lama pengen ngadakan silaturahmi seperti ini, tapi karena pandemi, COVID dan sebagainya, jadi ragu. Kalau kita kumpulin banyak, maka nanti bisa orang yang nggak suka, itu kerumunan, kerumunan. Makanya ya kita sangat berharap mudah-mudahan kedepannya besok atau lusa kita bisa kumpul semuanya. Perlu saya sampaikan juga pada kesempatan ini bahwa yang masih aktif cuma Pak Satria Utama ya, kita semuanya udah pada pensiun. Tapi ada hal yang perlu saya sampaikan, terutama hadir juga Pak Haji Rahmat Endang, Pak Haji Abdul Karim, Pak Albert, Pak Haji Tony. Jadi pernah kita sewaktu-waktu dulu menghimpun dana, bikin baitul mal, ya,
Pak Haji Rahmat nyumbang 1 juta. Terus pernah juga waktu itu Pak Indro Mulyarto 1 juta. Terus juga Bu Evita juga pernah nyumbang 1 juta. Pak Bambang Suryanto pernah 1 juta. Nah ketika itu sempat vakum lama. Terus lama-lama kan kita banyak berpindah dinas sebagainya. Akhirnya ada beberapa yang dikembalikan ya, kayak Bu Evita karena jauh, Pak Bambang Suryanto, Pak Indro Mulyarto karena pindah. Nah yang tidak dikembalikan Pak Haji Rahmat masih ada 1 juta Pak. Itu kita jadikan modal buat koperasi syariah di sini. Jadi kenapa kita menjadikan koperasi syariah di sini, karena kita melihat kita punya Kopektel yang ada di Telkom kita itu ternyata hanya untuk karyawan, tapi tidak untuk cleaning service misalkan. Nah itu kita berpikir sama Pak Karim juga, Pak Karim, Pak Albat waktu itu, gimana ya kalau kita juga dana yang ada ini kita jadikan aja modal. Ya mungkin kecil-kecilan semacam koperasi syariah atau baitul mal. Jadi dana itu kita jadikan modal awal untuk koperasi syariah yang kita coba himpun. Memang kemarin ada juga yang ikut 1 juta tapi minta dikembaliin dulu karena saya mungkin udah pensiun, jadi Pak Slamet Widodo waktu itu jadi diambil lagi. Jadi yang masih tercatat itu Pak Haji Rahmat Endang, saya, Pak Haji Karim, Pak Albat sama Pak Haji Sulaiman. Jadi tinggal berlima. Nah kita berharap mungkin rekan-rekan yang lain bisa nyusul gitu. Ini manfaatnya adalah agar kita walaupun sudah nggak bekerja tapi paling tidak ikut manfaat dan amal jariah. Kan nanti kalau kita meninggal ada 3 yang akan tetap bersama kita, yaitu amal jariah. Mudah-mudahan ini jadi amal jariah, anak yang soleh yang mendoakan dan ilmu yang bermanfaat. Jadi kita berharap setelah kita pensiun nih, generasi berikutnya Pak Haji Satria nanti bisa melanjutkan. Jadi kalau ada karyawan network area ada yang pensiun 1 juta lagi terus. Insya Allah manfaatnya ini jadi bisa digunakan. Kalau karyawan sih enak, kita mau minjem ke Kopektel bisa. Tapi ketika cleaning service kita mau pinjam ke Kopektel nggak bisa karena nggak ada ikatan. Nah kita jadikan Baitul Mal ini yang ada di Masjid Al-Mu'awanah ini menjadi perintis ya. Tapi walaupun masih kecil, kita belum seapa-apanya, ya mudah-mudahan bisa membantu juga. Terus juga setelah itu alhamdulillah, ini bukan perjuangan saya tapi semua rekan-rekan yang ada dulu di Infratel, UN, UPNR, UNR dan network area terakhir. Jadi kita berusaha menjadikan mereka cleaning service dan TKPK bisa berangkat ke Baitullah. Jadi kita dulu pernah sebelum mereka berangkat ke Baitullah, kita dulu waktu zaman Pak Haji Rahmat Endang, kalau kita dapat jasprot kita kumpulin, kita buat cleaning service kan ya, TKPK seperti itu. Nah saya berpikir kalau itu dihimpun tapi bisa memberangkatkan mereka ke Baitullah, itu mereka akan ingat terus insya Allah. Nah itulah mulainya kita coba periode berikutnya, kita coba menghimpun itu. Dan waktu saya masih aktif, jadi kebetulan kita punya email ya, email se-Indonesia ya kalau email. Jadi saya sempat share, ayo siapa yang mau ikut bantu sumbangan.
ada rekan kita TKPK atau ini untuk bisa ke Baitullah. Akhirnya mereka ada yang nyumbang transfer. Alhamdulillah bisa ketutup. Nah itu yang bisa berangkat. Alhamdulillah pertama Pak Umar almarhum ya, Umar Yusuf, beliau rekan Pak Asep juga. Ya pertimbangannya waktu itu beliau rajin sholat dan baca Al-Qur'annya bagus. Kita berangkat mereka, juga Pak Asep ya Alhamdulillah. Terus TKPK-nya Pak Wawan udah berangkat. Terus Pak Nuzirwan juga sudah berangkat. Masih di sini. Hanya memang saya masih punya itu tuh, masih punya niat. Tapi nggak kesampaian, keburu pensiun, pengen satu lagi CS cleaning service itu Pak Taufik gitu ya, untuk bisa berangkat. Ya kita sih berharap ya mudah-mudahan nanti ada yang bantu-bantu lagi bisa ini. Jadi itu yang selama ini kita jalankan. Alhamdulillah mereka bisa ke Baitullah. Mudah-mudahan nanti dilanjutkan lagi nih dengan Pak Haji Satria Utama, kita yang udah pensiun, terus estafet ya, jadi estafet. Jadi Pak Haji nah jadi ini sedikit review ya. Jadi kita melihat teman-teman cleaning service dan TKPK itu mereka kan nggak bisa ikut koperasi Kopektel ya. Jadi kita akhirnya bikin Baitul Mal di masjid ini. Alhamdulillah sudah punya modal 5 juta Pak Haji Satria. Jadi Pak Haji Rahmat Endang 1 juta waktu itu. Saya 1 juta, Pak Karim 1 juta, Pak Albert 1 juta, Pak Haji Sulaiman 1 juta. Nah kita berharap ini bisa terus bertambah ketika nanti generasi penerus dari Pak Satria dan lainnya sebelum pensiun atau nanti ini meninggalkan itu juga terus, sehingga ini manfaatnya buat cleaning service kita dan TKPK kita ketika mereka perlu kebutuhan mendadak ya, sakit atau misalkan buat anaknya sekolah, mereka bisa kita pinjamkan. Jadi itu sekarang saya kemarin sebelum pensiun saya udah serahkan itu ke Pak Thohir, jumlahnya jadi 7.500.000, ditambah sebetulnya kita modalnya cuma 5 juta, ditambah itu ada ini juga waktu zaman Pak Asep cleaning service itu kita pacu juga, ayo dong ikut, dia 200.000 tuh, Pak Asep, Pak Umar, Pak Bayu, Pak Wawan, Pak Iwan. Nah itu akhirnya kemarin kita hitung ada 7,5 juta. Nah itu artinya tolonglah itu nanti diteruskan ya, kita berharap ya mudah-mudahan yang kita harapkan Pak Haji Satria kita seperti itu. Harapan kita cuma satu, mudah-mudahan itu menjadi amal kita ketika kita wafat, itu tidak akan hilang, karena memang 3 yang akan menemani kita ketika kita nanti wafat: ilmu yang bermanfaat, amal jariah, dan anak yang soleh mendoakan kita. Nah ya itu yang saya laporkan pada kesempatan ini. Saya hari ini Pak Asep, Pak Haji Satria mau nyerahin bukunya itu, data yang itu nanti uangnya udah di Pak Thohir. Nah, kita berharap bisa berlanjut juga. Selanjutnya kita juga mau dengarkan juga nih yang belum kebagian bicara. Kita pengen berharap dari mulai Pak Haji Rahmat Endang tadi, Pak Haji Satria udah, Pak Karim udah, ya tentunya acara kita ini, silaturahmi ini mungkin ada masukan atau ada saran dan sebagainya, dan Pak Haji Rahmat Endang kami persilakan pakai ini biar kedengaran. Ini apa ini misalnya? Itu Boleh di sini biar nggak dipegang. Iya. Aduh. Testimoni apa ini? Silakan. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya memang ya
masalah testimoni ini saya punya pengalaman barangkali ini yang perlu sharing sama sama teman-teman. Dulu waktu tes, waktu ngikuti penataran itu memang disarankan punya mimpi gitu, katanya mimpi lah. Punya mimpi terserah diapakan atau diaplikasikan, diomongin segala macam, apa ditulis apa di apa gitu. Dan saya memang pernah tulis cita-cita pengen apa gitu lah. Jadi mimpinya pengen apa. Saya tulis itu dan memang benar-benar cita-cita saya tuh. Pengen punya rumah gede, ada empangnya, cucu kalau datang nggak mau pulang gitu itu. Itu testimoni saya ditulis itu di cita-cita gitu di apa. Alhamdulillah itu karena memang itu bayangan itu mungkin ya, dan Allah memang mungkin dengar. Alhamdulillah saya ternyata memang setelah pensiun ya punyalah rumah bener rumah ya gede lah gitu ya. Mungkin Pak Haji pernah ke sana gitu. Jadi ada empangnya, kita bisa mancing. Dan memang benar kalau cucu nyampe ke sana itu dia betah gitu. Itu yang bikin saya nyampe juga gitu. Jadi memang apa yang kita mimpikan ya memang itu kadang-kadang jadi bayangan yang untuk memang petunjuk ke apa titik suksesnya lah katakanlah gitu. Saya kadang-kadang bingung juga begitu dibuka buku itu apa tuh cita-cita waktu penataran itu saya inget tuh. Saya pengen nulis itu tuh memang pengen punya rumah gede, punya empang, bisa mancing, punya cucu nanti nggak mau pulang gitu cucu tuh gitu. Kenyataan betul Pak, alhamdulillah itu. Jadi memang apa yang memang kita taruh cita-citakan, mimpi kita lah katakanlah kalau memang mungkin kebenaran memang atau malaikat atau Allah mendengar, kenyataannya memang nyampe juga. Walaupun mungkin kalau lihat uangnya mah duit saya kalau pensiun mah, waduh, kan saya pensiun dini ya waktu itu. Jadi sampai sekarang kan, alhamdulillah lah pensiun dapat 1 juta kali gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ya memang ya kalau dihitung-hitung mah mungkin kalau secara logika mah nggak cukup lah Pak. Duit 1 juta untuk ya sekarang udah 2003 sekarang 2021 berarti udah hampir 18 tahun. Dengan uang 1 juta ternyata cukup juga gitu. Ada aja ternyata uang tuh gitu. Saya juga bingung kadang-kadang itu. Di luar nalar kadang-kadang kalau dihitung-hitung lah bisa juga saya ke sana bisa. Ke sana bisa gitu. Ada aja. Saya kadang-kadang di luar ini ya memang Allah itu ada apa katakanlah memang ya kalau bilang rezeki memang udah Allah atur kalau balik ya. Jadi kalau walaupun saya mungkin penghasilan sedikit ada aja gitu dari luar nama. Saya bingung juga. Ya walaupun mungkin bisa jual tanah, bisa apa gitu, ada lagi nama lagi gitu. Jadi manjang aja gitu. Kadang-kadang ya pensiun tuh 1 juta, logikanya sekarang sama listrik aja udah habis Pak, betul saya benar. Tapi alhamdulillah kayak gitulah. Tapi yang paling itu apa berkesan saya memang itu cita-cita itu tuh saya tuh. Jadi testimoni saya cita-cita yang pengen punya rumah gedean. Ya alhamdulillah memang kalau memang saya tinggal di Cibatok kan, rumah di mana? Di Depok, awalnya di Depok memang diisi sama anak saya, terus anak saya kejauhan ke kantor, akhirnya tinggal juga. Jadi kosong rumah di Depok tuh saya. Jadi saya kebetulan waktu pas peralihan pindah ke sini, ke mana? Ke Bogor, beli tanah tuh di situ tuh di mana di Cibatok gitu. Saya dapat uang pindahan dari itu tuh. Ingat benar tuh kalau saya uang pindahan dapat 18 juta. Beli tanah 30 juta di sana tuh. Ditambah lah dikit sama nyonya di rumah, tabungannya dikeluarin itu tambahin. Jadi kurang lebih 30 juta beli tanah 2.300 meter lah istilah di sana di Depok. 2.300 meter harganya 30 juta Pak. Ya, jadi nggak mahal makanya waktu itu. Tahun berapa Pak? 99 pas saya pindah ke sini itu. Pas saya pegang ke sini ke Bogor tahun 99. Kebenaran ya nggak tahu tuh kok bisa nyasar ke sana saya juga gitu. Ya akhirnya 2006 saya bangun di sana gitu, bikin rumah. Ya sampai sekarang lah alhamdulillah lah di Cibatok. Jadi rumah di Depok kosong sekarang udah nggak ada yang ngisi, hancur aja tuh rumah di Depok tuh.
Itu yang paling saya itu terkesan, dan memang mimpi yang memang benar-benar jadi gitu. Kadang-kadang saya bingung juga, kadang-kadang cita-cita pengen punya rumah, punya empang agak gedean dikit, cucu kalau ke rumah nggak mau pulang gitu. Itu betul, itu kenyataan betul Pak. Cucu nggak mau pulang kalau datang ke sana. Saya sekarang alhamdulillah punya cucu 7. Dari yang pertama 3 orang, yang kedua 1, yang ketiga 3. Jadi anak saya laki semua 3. Dan sekarang kebetulan alhamdulillah yang pertama udah dinas di Aceh, kemarin sempat di Palembang, terus ke Aceh. Kalau yang kedua kebetulan sakit. Jadi yang kedua tuh almarhum, alhamdulillah ya memang udah, ya usianya mungkin udah nyampe. Dia 2018 meninggal kemarin anak saya yang kedua. Udah punya anak, udah 1. Jadi sakit memang lah yang kedua tuh. Yang ketiga di Jati Asih. Punya anak 3, sekarang memang kerja di outsourcingnya Mercy di sini. Kalau yang pertama di PNS lah, di BKN yang pertama tuh. Alhamdulillah waktu itu saya ngawinin semuanya belum pada kerja Pak, benar itu. Jadi betul-betul kalau memang rezeki istri, rezeki anak segala macam itu kelihatan benar-benar. Jadi anak saya yang pertama masih ya hampir selesai ya kuliah jadi. Tapi belum kerja dia belum. Saya kawinin juga karena memang takut dari segala macam, kawinin aja udah. Jadi begitu lahir yang pertama itu baru dapat tuh kerja. Jadi belum selesai dia lulus tuh bulan November kalau nggak salah, November lulus tuh anak saya tuh di wisuda. Itu udah nikah tuh sebenarnya udah. Anaknya baru 3 bulan tuh anak yang pertama tuh. Begitu anaknya lahir umur 3 bulan ada pembukaan PNS. Rezeki, jadi memang ya Allah atur begitu. Karena kalau Allah ikut campurnya begitulah. Jadi begitu anak lahir, begitu daftar langsung dapat Pak. Jadi kalau nggak salah ada 15.000 peserta lah. Yang diterima itu cuma 13 orang. Dari 15.000 dia urutan ke-11 tuh anak saya tuh 11. Jadi wah bener-bener memang Allah itu ngatur segala macam. Memang rezeki istri, rezeki anak ada di situ. Yaitu sama gitu, nomor 2 sama tuh. Begitu nikah juga belum kerja tuh. Begitu nikah langsung dapat kerja juga. Ya alhamdulillah semuanya saya nikahin itu belum punya kerjaan tuh anak saya. Yang ketiga sama, begitu baru 2 bulan lah barangkali langsung dapat kerjaan. Ya udah sampai sekarang tuh anak saya nomor 3, udah sampai punya 3 gitu. Jadi kalau dipikir-pikir memang betul. Jadi anak bawa rezeki, istri bawa rezeki itu betul. Jadi yang dulu nggak punya apa-apa, setelah punya istri bisa dapat rumah, bisa punya apa gitulah. Kenyataannya betul itu anak saya yang pertama benar-benar itu. Kadang-kadang kalau dihitung-hitung bingung juga. Kalau nggak punya bini mungkin nggak punya kerjaan atau apa gitu. Itu karena rezeki anak, rezeki bini itu ada betul itu. Jadi salah satu. Jadi kita nggak usah takut barangkali kalau memang kelihatan ini mah ya kawinin aja gitu. Saya prinsip begitu deh. Begitu kalau ketemu udah kawinin aja deh. Daripada dilama-lamain gitu. Bikin segala macam nggak karuan nantinya. Kawinin. Udah. Punya anak masih belum punya kerjaan. Belum lahir anak tuh. Orang masih hampir di wisuda tuh. Belum September wisuda itu ingat bener tuh. Begitu lahir umur 3 bulan anak langsung dapat kerjaan tuh. PNS. Ya udah dimasukin sekalian bininya sama anaknya jadi masuk di BKN. Alhamdulillah sekarang udah 2006 masuk di mana di BKN berarti udah 15 tahun ya, udah 15 tahun kerja di BKN ya. Sekarang tinggal di dinas di Aceh. Nah, saya yang pertama. Alhamdulillah. Kira-kira itu Pak Haji yang paling ini yang testimoni saya yang ya sharing lah sama teman-teman. Barangkali memang salah satu mimpi yang benar-benar jadi ditulis kayak kebayang aja gitu, kenyataannya dapat gitu. Dapat. Walaupun memang mungkin agak jauh dikit gitu. Saya karena pikir
Kalau di daerah sini kan nggak dapat. Kalau di sana kan saya beli masih 15.000 Pak sebentar waktu. Makanya 2.000 meter itu masih dapat 30 juta. Tahun 99 tuh. Begitu saya pindah ke sini, dapat uang pindahan, dimanfaatin aja mobil dibeliin itu. Kebetulan ada. Jadi ya alhamdulillah ada 2.300 meter lah di sini di Cibatok itu tanahnya itu 2.300 meter lah. Jadi sampai sekarang ya saya di Cibatok lah gitu. Cibatoknya sebelah mana Pak Haji? Deket Sinangpala, Senggong. Pak Haji mau ke sana udah pernah memang. Sama kecamatan Ciampea? Oh enggak, masih ke sono terus. Itu kan Ciampea masuk ke Cikampak ini Pak, Cikampak. Cikampak. Kalau ini Ciampea, sama Asep Ciampea. Kalau saya Lurus lagi. nyebrang dikit, belok Cikampak. Itu tembus ke sana ke rumah. Kalau dari Cibatok juga bisa, dari Cibatok. Jadi saya di sini, jadi ini kalau dari Cikampak ke sini, kalau ke Cibatok ke sini dulu baru ke sini gitu. Cibatok kan arah ke Lewiliang. Gitu. Ya, alhamdulillah lah saya berarti 2006 pindah ke sana Pak. Jadi bikin rumah 2006 pindah ke Cibatok. Akhirnya rumah di sini kosong. Sampai sekarang jadi kosong aja Pak. Aduh ampun, udah hancur aja tuh rumah tuh kalau kosong gitu. Ya. Tapi yang paling itulah saya benar-benar itu waktu ikut penataran terus cita-cita dan memang kelaksanaan gitu. Mungkin Allah dengar segala macam ya jalan aja gitu. Itu yang paling memang berasa gitu ya, berasa. Ya tapi sekarang mah udah nggak kebagian lagi, cucu udah susah juga jalan sini sekarang. Dulu masih di sini gitu, masih deket-deket masih bisa dan benar betah gitu cucu masuk ke sana betah gitu, bisa lari sana lari sini gitulah. Ketulisan juga itu benar, ketulisan itu yang memang paling ya alhamdulillah. Silaturahim ini benar-benar nambah saudara. Saya ketemu dengan Pak Rahmat sekali. Saya di Ciampea Pak Rahmat. Wah dekat atau Ciampea mah ke Padani ya, dekat arah Padani mungkin. Di depan kecamatan. Oh ya, kecamatan baru ke Ciampea kan? Jadi kecamatan. Ya. Kalau dari sini Kecamatan kan, terus pertigaan. Ya. Nah pas pertigaan itu. Oh. Belakangnya pos polisi. Oh ya. Kalau saya kan maju dikit Ciampea, Cikampak kan sana. Iya. Saya maju dikit Cikampak itu. Insya Allah nanti kalau ada waktu siapa tahu bisa silaturahim. Iya, Pak Haji yang udah pernah ke sana nyasar dulu kali ya, nyasar nggak tahu nggak? Iya. Udah. Itu perkembangan itunya. Nanti kan akan ke Bupati Bupati Bogor Barat. Insya Allah tahun 2023 katanya sudah mau di. Saya nanya. Memang ya. Udah pesat bener. Saya tahun 99 beli di situ. Begitu tahun 2000 tuh udah mulai tuh jalan udah mulai ada yang benerin gitu dari Pemda. Wah, kayaknya ini pesat bener. Ternyata sekarang waduh udah penuh Pak pinggir jalan dari mulai Cikampak. Dulu mah kosong tuh dari Cikampak mau ke rumah tuh banyak yang kosong kiri kanan. Sekarang udah sepanjang jalan udah penuh deh. Apalagi dari Cibatok, apalagi dari Cibatok. Ternyata memang waduh pesat bener karena memang ada objek ini Pak di sana kan di Gunung Bundar ke sana kan. Objek wisatanya ada lah. Jadi banyak yang touring segala macam gitulah. Ya alhamdulillah lah saya udah 15 tahun berarti saya di sana gitu. Nggak terasa lah. Ya gitu kira-kira itu Pak Ipudin. Ya mudah-mudahan bisa ya sharing sama teman mimpi yang memang harus punya mimpi gitu katanya. Baik, alhamdulillah kita sudah dengarkan tadi dari Pak Haji Rahmat Endang. Selanjutnya Pak Albert nih. Ya, terima kasih Pak Haji. Waktu dan tempatnya. Terima kasih Pak Haji. Saya mungkin sering pengalaman setelah pensiun ini Pak ya. Saya pensiunnya 1 Desember 2020. Jadi mungkin sekitar 5 bulan yang lalu.
5 bulan yang lalu alhamdulillah, walaupun yang namanya pensiun, alhamdulillah masih cukup lah untuk, maksudnya untuk kebutuhan keluarga ya. Alhamdulillah saya dapat pensiun dari Telkom yang pada saat saya pensiun juga sudah saya anggap jaya lah Telkom itu ya. Ya mungkin itu perusahaan nomor 2 yang terbesar setelah Pertamina kalau saya lihat. Jadi itu teman-teman yang masih aktif berbangga sekali. Semoga PT Telkomnya ke depannya menjadi perusahaan yang benar-benar yang bisa kita banggakan. Nah, 5 bulan yang setelah saya jalani ini, kegiatan hari-harian saya mungkin berbeda dengan sewaktu masih aktif ya. Yang biasanya saya bangunnya habis subuh, ini yang kadang-kadang yang biasanya bangun itu sebelum subuh. Nah pada saat pensiun ini kadang-kadang ada yang sesudah subuh kadang-kadang saya bangunnya. Nah itu terutama mungkin pada saat waktu itu di rumah istri saya juga lagi sibuk-sibuknya memasak di dapur ya. Tapi alhamdulillah masih tetap diingatkan kalau saya tidak bangun. Nah yang lain mungkin kegiatan yang lain mungkin kita masih bisa setiap mau sholat masih bisa jamaah di masjid gitu lah. Nah alhamdulillah yang biasanya subuhnya bolong-bolong itu ke masjid, pada saat pensiun ini masih bisa rutin Pak, setiap sholat berjamaah. Kalau dulu masih bolong-bolong, kadang-kadang pergi ke masjid, kadang-kadang enggak. Nah pada saat setelah pensiun ini alhamdulillah masih bisa rutin untuk setiap subuh itu masih bisa sholat berjamaah di masjid, alhamdulillah. Nah mungkin itu Pak yang pengalaman saya. Baru kalau dari sisi kegiatan yang lain mungkin belum Pak. Kalau kegiatan rutin olahraga masih tetap saya Sabtu sama teman-teman yang juga pensiun di main bulu tangkis di Saujajar ya, masih tetap Pak. Ya diharapin kalau Pak Karim ikut nggak apa-apa Pak. Nah mungkin itu Pak Haji yang perlu saya sampaikan. Cuma saya ada pertanyaan di masalah koperasi syariah Pak Haji. Karena Bapak itu aktivitasnya lebih banyak di Depok, jadi yang mengelola di Bogor ini kira-kira siapa gitu loh, yang supaya itu koperasi syariahnya itu berjalan apa yang kita harapkan. Jadi tidak mandek, jadi ada kegiatan dan mungkin bisa dengan adanya kegiatan itu kita masih bisa berkumpul bersilaturahmi rutin. Nah ini ada yang kita bahas masalah koperasi syariah dan rutin itu silaturahmi kita, apakah setiap 2 minggu atau setiap 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Nah, mungkin itu yang menjadi pertanyaan saya Pak Haji. Ya yang itu, terima kasih Pak Haji atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Albert, nanti kita buat PR aja Pak Haji Satria sama Pak Thohir ketua DKM di sini ya. Artinya biar melanjutkan ini. Tapi kita nggak lepas begitu aja. Artinya mudah-mudahan ini kan awal silaturahmi. Berikutnya mudah-mudahan nanti bisa ketemu juga. Pak Haji Tony, terakhir nih. Masuk. Terima kasih Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji yang telah memberikan saya kesempatan untuk ngomong yang memang sangat jarang saya ngomong di sini. Baik resmi nggak resmi saya jarang. Alhamdulillah hari ini saya sangat berbahagia karena bisa ketemu teman-teman lama. Kemudian saya sangat senang juga ketemu sama Pak Rahmat Endang nih. Begitu tadi saya lihat, wah udah masih kenal, alhamdulillah. Berarti saya nggak aneh-aneh amat gitu Pak ya, masih dikenal gitu. Tapi
Tapi saya lihat Pak Rahmat tentang kok alhamdulillah sehat sekali Pak ya. 10 tahun ya kan sekarang. Awet ini tapi Iya, saya pikir. Sakitan sebetulnya, sakitan. Ini Oh. ini si Nino nih saya nih buat cuci darah nih. Oh. Persiapan. Jadi ya tiap bulan saya masuk kontrol gitu aja. fisiknya bagus. Ya alhamdulillah lah gitu secara ini mah. Tapi sebetulnya kalau di hasil tes lab ginjal saya tinggal 12,5% nih. Ininya apa kinerjanya? Karena uriumnya kriteria itu kemarin tuh 4,9. 4,9 yang idealnya kan 0,6 sampai 1,3 gitulah. Di bawah itu. Nah, saya mesti ini harusnya memang di atas 4 harus cuci darah saya itu sebenarnya, tapi masih ditahan ya. Biar coba turun lagi gitu. Biar dari 4,9 bisa turun. 4,9 sekarang sudah 4,9. Mudah-mudahan sehat terus. Ya, tapi ya alhamdulillah masih bisa selesai, alhamdulillah masih gitu dah secara ini mah gitu. Mau ngomong tuh Pak Tani. Ya. Mudah-mudahan Pak Rahmat tentang tetap sehat ya. Alhamdulillah. Amin. Dan ya insya Allah penyakitnya malah hilang Pak ya. Tapi emang sama silaturahmi itu betul kan? Ya, betul. Salah satu obat gitu lah. Jadi kesempatan ini juga karena ini yang langka gitu ya. Jadi kesempatan juga saya karena baru Idul Fitri ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf segala kesalahan saya yang sengaja maupun tidak sengaja ya. Baik lisan maupun perbuatan saya. Apa nih Pak? Testimoni ya? Ya betul. Saya benar ada punya pengalaman tuh ya di waktu itu benar kalau Mansur lucu juga. Pengalaman haji Pak ya? Oh, nggak apa-apa. Gitu lah. Kan sama. Saya pengalaman haji aja ya. Pengalaman haji sebelum pensiun. Karena setelah pensiun belum lagi. Jadi saya itu masih ingat karena Pak Karim juga saya tahu kan. Karena saya sama Pak Karim itu bareng pindah ke sininya. Ya, Pak ya. Malah saya itu sudah pindah dari sana Pak, dari STS Switching Technical Support tuh tahun 2011 Pak ya. Pak Karim masih belum ke sini. Nah, pada saat itulah saya karena sudah mau berangkat, saya duluan mungkin sebulan 2 bulan sini Pak ya. Saya tuh minta izin Pak, minta tolong saya di prop ininya cuti besar gitu ya, ingat ya. Jadi saya itu 2011 itu berangkat haji sendiri ya enggak sama istri gitu. Cuman saya sharing aja di sana itu saya itu begitu nyamannya saya di sana itu ya, di Mekah itu Pak ya. Begitu nyaman, begitu senang. Jadi saya itu tidak merasa di luar Indonesia tuh kayaknya. Kayaknya rasa ini aja karena lama ya. Kalau haji reguler itu kan lama ya. Jadi sebelum kita ke mana tuh? Ke Madinah itu kayaknya mungkin sebulan lebih kita di sana ya. Jadi saya itu dari itu di Mispalah Pak. Tapi Mispalahnya yang paling dekat ya. Jadi saya itu sehari bisa 3 tahun 2011 tuh. Itu dari saya yang gelombang 2. Saya gelombang 2. Saya ke Mekah dulu. Jadi sehari itu bisa 3 kali saya tuh. Pulang masjid lagi, pulang masjid lagi. Malah jalannya itu kan lewat ke yang tower jam-jam itu. Jadi sebelum pulang lihat dulu gitu Pak ya. Nah, yang mau saya sharingkan gini. Karena saking merasa aman saya itu. Mungkin Pak Haji juga tahu ya, kan dulu nih Pak ya. Saya itu merasa lupa Pak. Lupa diri. Jadi waktu itu saya nunggu ke giliran ke Madinah. Saya itu kan tawaf tiap hari ya, tiap pagi tawaf sama temen itu. Nah begitu waktu yang kejadian itu sekitar seminggu sebelum ke Madinah. Pagi itu saya tawaf biasa. Saya ngomong sama teman saya. Ini kok katanya orang-orang nggak aman, ini aman-aman saya saja ya, saya bilang ya. Itu saya ngomong gitu Pak. Teman saya mengingatkan, jangan gitu Pak Tony, istighfar Pak, istighfar. Nggak boleh gitu, nggak boleh takabur. Saya istighfar. Rupanya istighfar itu dompet telah hilang itu Pak.
Itu saya muter gitu ya, tawaf tuh memang terasa sebenarnya. Kok ada yang desak-desak saya gitu, makin dekat ke Ka'bah gitu, makin dekat. Saya tadinya kan kalau dekat pengen ke Hajar Aswad gitu ya. Makin dekat itu ada yang neken gitu. Udah begitu, nah setelah itu ngomong itu Pak. Setelah istirahat, minum, aman. Ketahuannya begitu pulang, saya di lorong masjid itu mau ke maktab, beli oleh-oleh, souvenir, milih gitu kan. Udah dipilih mau bayar. Loh, nggak ada dompet. Loh, saya itu malah kena pantat saya. Loh, bolong sini Pak. Bolong Pak. Dibolongin. Jadi bekas cutter gitu. Jadi gini. Itu dia ingat. Waduh, saya bingung. Saya lapor ke ketua rombongan. Udah, biarin aja. Apa ya pasrah gitu, ikhlas. Karena mungkin nggak dapat gitu. Saya bingung mau ngomong ke askar, nggak bisa ngomong Pak. Kan pakai bahasa Arab ya. Akhirnya saya bingung, muter-muter hari itu, muter yang nggak keruan ya nggak akan dapat ya. Pulang ke maktab, ya karena saya itu ketua regu sebenarnya gitu ya. Diumumkan gitu. Saya ngomong ke ketua rombongan yang lain, ternyata memang begitu, susah katanya nggak dapat. Cuman setelah 5 hari, kan tiap hari tetap gitu ya ke masjid gitu. Ada yang bilang, oh kalau hilang sesuatu nyarinya di sana katanya, yang dekat perpustakaan Pak Haji. Setelah saya baca memang ternyata banyak banyak pengumuman gitu. Apabila ada barang hilang cari sana gitu. Nah itu ternyata saya lihat memang banyak, ada 2 keranjang gitu, dompet, arloji, segala macam, kacamata. Banyak. Saya cari-cari gitu, banyak orang Indonesia tuh, orang Jakarta, orang mana gitu yang bilang masih utuh Pak. Cuman saya mungkin telat karena udah 5 hari. Jadi nggak dapet. Hilang. Jadi hilang Pak. Nah saya ketemu, kan ada orang Indonesia, kenapa Mas? Hilang dompet kapan? Tadi pagi. Begitu dapat, alhamdulillah dapat. Kalau duitnya sih hilang katanya. Kalau duitnya hilang, apalagi real ya, pasti hilang. Kadang yang rupiahnya masih utuh, masih. Sebenarnya beradab juga dia. Ya, biasa katanya dilihat itu terus dibuang. Itu Pak. Jadi itu saya ingat sekali itu. Saya sering, mungkin banyak orang kalau ditanya di Mekah itu, wah enak, aman-aman aja gitu. Tapi buat saya, ini pengalaman saya, ini harus di-sharing. Karena begitu ininya ya, waktu jangan takabur ya. Jadi itulah mungkin sharing saya waktu di Mekah. Kalau untuk setelah pensiun mungkin saya sama sekali tidak ada kegiatan Pak. Saya menikmati betul pensiun di rumah aja. Mungkin olahraga seminggu 2 kali, hari Rabu sama Sabtu. Main tenis Pak. Tenis Pak. Badminton saya udah hatam Pak, nggak kuat lagi Pak. Tenis ini VIP Pak, masih di VIP. Sama Pak Des, tapi Pak Des udah jarang main. Hari Sabtu. Ya. Rabu campuran Pak, ada dosen, ada. Emang udah begitu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله
أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الأمريكا والصلاة قائمة سيدنا محمد وسلك الفضيلة وصلى الله على ربنا وصلى الله عليه إنك لا تملك الميعاد برحمتك يا أرحم الراحمين. Sudah Pak. Baik, kalau gitu ya karena waktu juga mungkin selesai ya, dan saya mohon maaf bila ada kekurangan di acara ini. Mudah-mudahan kita bisa silaturahmi terus berkelanjutan dan tidak pernah putus walaupun sudah pensiun. Sekali lagi mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.